Penyanyi GA dan pria berinisial MYD ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembuatan video asusila. Keduanya dijerat dengan pasal undang-undang pornografi. Video dengan konten intim meski dibuat untuk konsumsi pribadi tetap beresiko dapat terjerat hukum undang-undang pornografi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan telepon ada Ibu Eva Ajani, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Halo, selamat malam Bu Eva. Selamat malam Mbak Dea. Selamat malam, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Bu Eva, ini masyarakat sedang ramai membicarakan kasus ini kalau dari press conference yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ada 2 pasal yang dikenakan kepada Giselle. Anda melihat pengenaan pasal ini sudah tepat? Kelihatannya kita harus pahami benar ya terkait dengan penggunaan pasal ini. Terutama kalau buat saya dalam konteks kita menggunakan ketentuan pasal 4 Mbak Gia. Ya. Karena kalau dibanding dengan pasal 8 misalnya, pasal 8 itu memang semacam ada satu bentuk kalau bahasa saya persekongkolan gitu ya. Persekongkolan untuk kemudian membuat satu konten pornografi di mana si model gitu ya sengaja memberikan persetujuan untuk menjadi objek. Jadi perbuatan sengaja memberikan persetujuan untuk menjadi objek dalam konteks konten pornografi sudah bisa dikatakan terjerat ketentuan pasal 8 karena dia delik formil kalau secara teoritis kita katakan delik yang hanya dikatakan sempurna itu ketika kemudian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini menjadi sempurna. Tapi kalau kita bicara soal pasal 4 ini ada yang menarik. Karena sama seperti kasus Ariel dulu ya, kalau kita ingat, ada satu unsur di dalam pasal 4 itu yang namanya membuat, gitu ya. Jadi setiap orang yang membuat satu, katakanlah konten pornografi. Tetapi kita harus ingat, dalam konteks memberikan satu pertanggungjawaban pidana kepada orang yang membuat, ini ada syarat tambahan Mbak Gia. Yang di dalam pasal 30 dikatakan bahwa setiap orang yang menyediakan jasa pornografi, jadi membuat untuk kemudian menjadi satu bentuk produk dalam konteks penyelenggaraan jasa pornografi itu. Ini juga terkait dengan penjelasan pasal 4 di dalam undang-undang itu, di mana dikatakan bahwa membuat untuk dirinya sendiri itu bukan membuat seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pasal. Jadi memang ada 2 keadaan yang harus dilihat dalam konteks ini. Apakah yang bersangkutan tahu bahwa dibuatnya konten ini adalah untuk penyelenggaraan jasa pornografi yang dilarang di dalam ketentuan undang-undang atau tidak. Artinya nanti ketika akan pelimpahan berkas untuk penuntutan ini bisa menjadi celah bagi tersangka untuk bisa keluar dari kasus ini. Ini yang kemudian memang menjadi terus terang satu polemik ketika kita baca ketentuan pasal 4-nya saja, ya. Banyak orang yang mengatakan ketentuan pasal 4 membuat saja kemudian sudah dapat dijerat dengan sanksi pidana. Tetapi menurut saya satu, bahwa ketentuan pasal 30 ini memberikan syarat tambahan. Ini yang kemudian menjadi beban kepada penuntut umum tentang pengetahuan dari model ini. Gitu ya, ketika kemudian dia melakukan perbuatan membuat konten pornografi bersama-sama dengan si pembuatnya, apakah dia sadar bahwa ini adalah diselenggarakan untuk dalam rangka penyelenggaraan jasa pornografi atau tidak, atau sekedar untuk dirinya sendiri. Dalam kasus Ariel kondisi ini diabaikan, gitu ya. Jadi sehingga kemudian kelihatannya hakim hanya menginterpretasikan dalam kasus itu bahwa membuat saja sudah kemudian menjadi perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang pornografi. Tanpa kemudian melihat adanya ketentuan setiap orang yang kemudian menyelenggarakan jasa pornografi seperti yang ada di dalam pasal 30. Gitu. Jadi kelihatannya syarat ini yang kembali lagi kita pengen tahu ya kerja dari penyidik gitu ya, bagaimana kemudian membuktikan pengetahuan yang bersangkutan tentang hal ini. Tapi kalau untuk upaya hukum misalnya kita berandai-andai Bu Eva misalnya akan melakukan pra-peradilan, ini mungkin dilakukan?
Pra peradilan itu kan satu lembaga yang memang sengaja dibuat, sengaja disediakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kinerja penyidikan ya, terutama dalam penemuan-penemuan bukti yang kemudian menunjuk kepada seorang bisa dijadikan tersangka atau tidak. Jadi kalau buat saya sangat dibuka kemungkinannya yang bersangkutan mempertanyakan apakah pemenuhan alat bukti ini sudah mencukupi persyaratan apa yang dimaksud di dalam pasal 4 dan pasal 30 maupun pasal 8 dan pasal 34 dari Undang-Undang Pornografi. Bu Eva, kita bicara lebih luas lagi, ini pasal-pasal yang dikenakan kepada orang-orang yang pernah berkasus, ini salah satunya tadi yang Ibu sebut adalah Ariel. Ini ramai diperbincangkan, diperdebatkan. Betul. Anda melihat ini memang memang harus menjadi perhatian orang karena begitu sulit membuktikan atau bagaimana? Ya, karena kita bicara tentang orang yang kemudian menyelenggarakan jasa pornografi, interpretasi tentang jasa pornografi ini, gitu ya. Itu seperti apa, gitu ya? Undang-undang tidak memberikan penjelasan, gitu ya. Apakah kemudian dia dibuat dalam bentuk film, harus diproduksi dulu, kemudian dikatakan sebagai penyelenggaraan jasa pornografi? Artinya kata membuat ini kan tidak bisa berdiri sendiri, Mbak Dea. Gitu ya. Sementara dalam kasus-kasus yang lampau begitu, kata membuat ini diartikan secara berdiri sendiri. Orang membuat saja kemudian kena, gitu kan? Tanpa kemudian mengaitkannya dengan konteks bagaimana kemudian diterjemahkan bahwa membuat untuk menyelenggarakan jasa pornografi. Artinya pasal-pasal ini pornografi tentunya dalam konteks komersil ya, kalau saya mengartikannya seperti itu. Artinya pasal-pasal yang dikenakan ini sudah masuk ke ranah privat, Bu Eva? Saya kira ini yang kemudian membatasi bagaimana ranah privat dan ranah publik, gitu ya. Konteks bahwa kemudian ada ranah privat yang dijaga di dalam penjelasan pasal 4. Yaitu membuat untuk dirinya sendiri, bukan merupakan membuat seperti yang dimaksud di dalam pasal 4 gitu ya, di dalam penjelasannya dikatakan seperti itu kemudian melihat bahwa ada ranah privasi yang dijaga di dalam Undang-Undang Pornografi. Sementara syarat di dalam pasal 30, yaitu setiap orang yang kemudian menyelenggarakan jasa pornografi gitu ya, itu yang melengkapi ketentuan di dalam pasal 4 bahwa membacanya adalah membuat untuk menyediakan jasa pornografi. Memproduksi untuk menyelenggarakan jasa pornografi. Menyebarluaskan untuk menyelenggarakan jasa pornografi. Seperti itu membacanya, Mbak Dea. Ini dengan pasal 4 pidana penjara paling singkat 6 bulan artinya bisa tersangka bisa meminta untuk tidak ditahan. Begitu Bu Eva? Kalau kita lihat di sini kan ada minimum khusus dan maksimum khusus ya Mbak ya. Paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun. Yang di dalam KUHP syarat penahanan adalah pada ancaman maksimalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tindak pidana yang diancamkan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun gitu ya, diancam dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, kebanyakan di dalam pasal-pasal baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP adalah ancaman maksimal khusus gitu. Jadi kalau buat saya mengacu kepada angka 6 tahunnya yang menjadi perhatian kita, bukan pada 6 bulannya. Artinya berpotensi untuk ditahan oleh penyidik? Sangat bisa saya kira. Baik, terima kasih Bu Eva sudah memberikan gambaran kepada kami soal bagaimana pasal-pasal yang digunakan dalam kasus dugaan video asusila yang menyeret artis GA dan juga pria berinisial MYD. Terima kasih Bu Eva sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.